Mampus deh. Jadi hati-hati ya, meskipun Anda punya waktu banyak ketika berbicara di sana. Di samping Anda siapa? Betul. Itu Anda hati-hati juga. Please behave. Sehari aja lah, setengah hari kan. Karena Anda sedang proses seleksi. Betul, karena apa bisa jadi di sebelah Anda adalah calon user Anda atau calon atasan Anda. Betul. Ya, masih di channel kami, NN Talks dengan Novi dan Nurdin. Dan kita masih membahas tentang manajemen sumber daya manusia, tentang kita, Karir dan masa depan. Di episode kali ini, kita akan membahas hal yang akan sering kita lakukan, baik dari para pekerja baru, Iya. ya kan, yang dia akan mendapatkan pekerjaan Atau maupun yang mau pindah dia kerja. mau pindah kerja, Betul. yaitu Wawancara. Atau bahasa kerennya adalah interview. Betul. Nah, itu dia. Kelihatannya sepele ya. Kelihatannya sepele gitu. Padahal itu adalah hal yang harus kita siapkan secara detail. Betul. Dan wawancara ini, buat pewawancara sendiri, itu adalah metode yang selalu dipakai untuk menyeleksi karyawan. Iya. Meskipun ada tahapan-tahapan yang lain, tetapi selalu ada proses final itu di wawancara. Interview. Walaupun ada psikotes, ada tes Betul. tulis, dan sebagainya, tetap ada interview. Interview pun ada beberapa tahap bisa jadi. Betul, iya. Interview by HRD, Betul, kemudian si usernya. Kemudian baru sama bosnya atau top manajemennya siapa yang akan memutuskan, terutama Atau juga- beberapa posisi yang penting ya. Atau bisa juga ada panel diskusi untuk jabatan-jabatan tertentu. Betul, jadi panel interview. Panel interview. Interviewnya dilakukan oleh beberapa orang seperti itu. Untuk itu kita harus menyiapkan secara detail karena itu bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Iya, karena begini, kenapa sih interview ini susah? Kalau pakai psikotes dan sebagainya, itu kita ini bisa melakukannya Dengan diri kita sendiri. Dengan diri kita sendiri, tetapi ketika Tidak berhadapan dengan orang lain. Betul. Nah, seringkali justru bias atau apa ya namanya, kalau kita sebagai pewawancara itu bias kesalahan dalam menilai itu justru di proses wawancara. Iya. Karena apa? Yang menilai adalah ini orang gitu ya, bukan alat gitu ya. Yang menilai orang sehingga kemudian ketika kemudian dari evaluasinya ini tadi nggak tahu si pewawancaranya lagi bad mood atau Anda slip lidah dan sebagainya, itu langsung pengaruh. Iya. Seperti itu. Nah, berarti ketika Anda akan melakukan interview, pertama sekali ketika dari rumah yang Anda persiapkan apa sih? Pakaian Anda. Betul. Itu harus Anda siapkan. Dan Anda harus lihat, Anda nanti akan interview di perusahaan jenisnya apa. Apakah yang sifatnya formal, Betul. apakah yang tidak terlalu formal. Betul, atau yang kreatif lah, industri Nah, kreatif, industri kreatif, media, itu kan yang tidak seperti terlalu itu. formal Betul, kan. betul. Nah, jadi ketika Anda bekerja di perusahaan yang sifatnya formal seperti finance, Betul, nah, perbankan lah, betul. kayak gitu. Nah, berarti pakaian Anda pun juga pakaian sifatnya formal. Jangan sampai ketika Anda interview di perusahaan sifatnya finansial yang formal itu, Anda melakukan pakaian yang tidak formal. Betul. Benar nggak? Iya. Ataupun juga ketika Anda mau interview di perusahaan media atau industri kreatif, jangan sampai Anda melakukan pakaian yang jas. formal, pakai dasi. Pakai dasi. Itu adalah salah kostum. Dan bagi kami yang menginterview, wah, ini udah salah. Bener nggak, Bu Novi? Betul, karena dia nggak tahu dia akan bekerja di industri apa? atau bidang seperti apa. Berarti itu ini- udah sangat total itu. Betul, sangat total. Artinya apa? Kita nggak benar-benar ngerti nih siapa perusahaan di mana kita ini apply Iya, pada saat itu. betul. Dan itu bisa diidentifikasi bahwa ya ini tadi Anda tidak melakukan persiapan dengan baik, Anda tidak mempelajari budayanya kira-kira apa yang dibutuhkan. Nah, Di awal sudah nggak cocok, nah itu tadi lebih baik ditolak sejak awal. jadi ketika Anda masuk ke perusahaan tersebut untuk akan melakukan interview, dilihat dari depan, sudah dicoret nih Anda. Betul. Beneran, ya kan? Betul. Beneran. Jadi Anda interview hanya formalitas saja. Paling Anda akan interview nggak lama, cuma 5 menit doang.
ya Betul. kan? Beberapa perusahaan yang sangat disiplin itu karena lebih ke tingkat keselamatan dan sebagainya Ya, kayak gitu. ya, Safety yang mereka penting. Itu benar-benar sejak awal kita datang itu pasti akan sudah dilihat. Betul. Karena selisih detik aja, kalau keselamatan itu nggak bisa ditawar. Jadi ketika pakaian sudah Anda persiapkan dengan baik, Anda berangkat ke perusahaan tersebut, ya kan? Jangan sampai Anda terlambat. Sekian detik pun jangan sampai Anda terlambat. Karena apa? Yang mencari pekerjaan bukan hanya Anda loh, tapi banyak orang. Betul. Anda berkompetisi dengan orang juga, dia disiplinnya juga sangat tinggi. Betul. Bagi kami, ya kan para istilahnya apa ya perusahaan, interviewer, disiplin itu nomor 1. Karena apa? Itu menentukan bahwa Anda orang yang disiplin apa tidak. Betul. Ketika Anda sudah telat, Anda juga akan tetap dicoret. Betul. Dan ada untungnya loh kalau Anda datang katakan setengah jam sebelumnya. Karena Persiapan. apa? Persiapan. Anda lebih prepare, ada di tempat. Anda Entah bisa. mau ke toilet dulu. Betul. Mau ke toilet, mau tacap lah. Tapi saya ada pengalaman unik ketika interview ya. Saya mau interview yang nantinya dia akan jadi tim saya atau anak buah saya. Jadi di toilet dia tuh ketemu dengan saya. Oke. Di toilet ketemu misalnya di wastafel waktu ya kita cuci tangan, ya kan. Terus dia nanya nih ke saya, Mas mau interview juga ya? Dia nanya ke saya. Oh iya, saya mau interview juga gitu. Terus dia nanya, dari mana Mas? Saya jawab dari sini. Nah dari situ ketika dia ngomong gitu, saya gali lah dia, Masnya dari mana juga dan sebagainya. Terus mau kerjanya seperti apa Mas? Nah, itu saya udah punya senjata untuk nanti ketika menggali dia dan ketika dia masuk ke ruangan saya, dia kaget, dia shock loh. Saya kira Masnya tadi cara kerja, bukan Anda bekerja nanti akan jadi anak buah saya. Mampus deh. Jadi hati-hati ya, meskipun Anda punya waktu banyak ketika berbicara di sana. Di samping Anda siapa? Betul. Itu Anda hati-hati juga. Please behave. Sehari aja lah, setengah hari kan. Karena Anda sedang proses seleksi. Betul, karena apa bisa jadi yang di sebelah Anda adalah calon user Anda atau calon atasan Anda. Betul. Itu menjebak. Betul. Nah, sebelum nanti interview mulai nih, satu yang juga Anda harus ingat adalah Anda harus mempersiapkan CV yang udah dibuat nih. Jadi artinya kan kita seringkali menyiapkan CV yang berbeda untuk perusahaan yang berbeda, gitu ya. Kita sesuaikan hal-hal yang perlu kita tonjolkan di sana. Nah, ini yang benar-benar Anda harus persiapkan. Jadi jangan kemudian Anda nggak siap di sana karena hal-hal yang itu yang nantinya pasti akan digali oleh si pewawancara karena itu akan berkaitan langsung dengan pekerjaan Anda seperti itu. Yang berikutnya adalah ketika Anda sudah masuk pintu perusahaan tersebut mau interview, cara berjalan Anda pun juga sudah diperhatikan oleh calon user Anda. Betul. Ketika Anda jalannya lelet, waduh udah dicoret itu. Berarti ini anak nggak bisa sikap kerja nih. Betul. Jalannya udah lelet. Saya udah paling buyang dengan orang seperti itu ya kan. Betul. Nah kemudian sikap duduk Anda ketika dalam mengantri untuk diinterview itu juga diamatin oleh banyak orang. Betul. Jadi jangan terus istilahnya selorde gitu ya sembarangan. Dengan santai, iya. gitu kan. Atau misalnya mungkin buang sampah lah. Jadi yang hal yang seperti itu. Atau ngobrol dengan sesama yang calon pekerja. Betul. Itu juga diamatin. Obrolan apa Anda lakukan itu? Karena di ruang tamu atau di lobi itu kan ada CCTV juga kan gitu. Jadi bahkan saya pernah nemu di Novi ya. Klien saya itu kan ruangannya itu sepertinya kayak cermin. Ternyata itu kayaknya ruang interview polisi tuh. Nah itu kelihatan di sana itu kita ngapain tuh kelihatan gitu. Loh Pak, kok seperti itu? Iya, biar saya tahu anak buah saya ngapain. Nah bahayanya kalau interview seperti itu ada cermin, itu sudah bukan cermin, tapi orang bisa ngelihat di situ. Betul. Apa ya istilah psikologinya ada itu. Jadi itu untuk mengawasi gitu ya. Mengamati lah kayak gitu. Mengamati tingkah laku kita sebelum masuk ke ruangan untuk interview. Nah itu hati-hati seperti itu. Nah kemudian ketika Anda membuka pintu di ruang interview pun juga diperhatikan di sana sikap Anda, gestur Anda tegas apa tidak, posturnya Anda seperti apa itu akan diamatin oleh yang akan menginterview Anda. Dan kesan pertama itu harus oke ya, karena harus oke karena ini adalah jadi misalnya katakan 2 detik atau 3 detik pertama itu Anda harus berkesan di mata pewawancara. Karena kesan pertama kalau tidak bagus maka interviewer bisa kehilangan minat untuk interview mendalam ke Anda, punya kesan negatif sehingga kemudian
ini Berarti tadi hasil yang penilaiannya. menyapa siapa dulu? Yang menginterview kah atau yang mau diinterview? Yang menyapa sebaiknya kita nunggu, pasti mereka akan sudah mengurungkan selamat datang, silahkan, seperti itu. Jadi kalau misalnya nggak ada ini ya kita sebenarnya sah-sah saja untuk memulai. Ketika kita membuka pintu kita mengucapkan selamat pagi Pak. Ya, gitu, ketok pintu dulu ya, ketok Ketok pintu ya, pintu pasti. dulu, gitu. Seperti itu. Jadi itu tadi ya kesan pertama. Terus selama Anda berbicara tolong perhatikan baik-baik, gitu. Dan kemudian ketika sudah selesai wawancara nih, sudah Tapi gini, selesai. sebelum sebelum. Oke. ketika duduk pun dan proses kita berkomunikasi, tatapan mata kita ke calon interview kita, ke yang menginterview kita adalah tatapan mata yang sangat antusias di situ. Oh, oke. Benar nggak? Iya, betul. Tanggapan antusias tuh. Nah, berarti gini, fokus kita ketika di interview adalah fokus yang benar-benar kita berminat untuk Betul, betul. pekerjaan tersebut. Jadi benar-benar perhatiannya kepada si interviewer, Ya. jangan toleh lah, meskipun mungkin di samping-samping itu. Atau memainkan jari kita. Betul. Kita tahu Anda grogi tahu, tapi jangan sampai ketika Anda memain jari itu kelihatan gitu Betul, kan. betul. Ya. Jadi terus cara bertanyanya juga, tolong tanyakan sesuatu yang sifatnya benar-benar berbobot lah gitu ya. Dan ketika duduk jangan layback, jangan bersandar pada kursinya, tetap posisi yang sempurna. Oke, pokoknya Anda harus diperlihatkan bahwa Anda benar-benar antusias, Anda energik, Anda punya semangat. Karena perusahaan nggak mau nih merekrut orang yang kelihatannya sudah loyo di depan. Gitu ya, karena mereka butuh karyawan yang bisa memecahkan problem mereka. Ya. Orang yang siap Gesit. untuk belajar, gesit, seperti itu. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini. Iya. Nah, itu sih ketika interview itu yang harus Anda perhatikan. Tapi untuk saat ini interview bukan lagi interview offline juga, tapi juga bisa interview online. Karena Betul. kondisi seperti saat ini, ketika new normal ini, Betul. interview bisa jadi juga bukan langsung Anda ketemu dengan yang menginterview Anda, bisa jadi secara online juga. Iya, betul. Jadi sekarang makin banyak perusahaan karena memang juga misalnya nih Kondisinya di seperti ini. kondisinya seperti ini di Jakarta perusahaannya mau mengundang peserta dari Surabaya kalau nggak ada kendaraan gimana, seperti itu. Kalau dulu kan, walaupun perusahaan di Jakarta, kita harus datang ke Jakarta untuk Betul, menjalani interview itu. iya. Atau perusahaan itu yang datang ke Surabaya Betul, misalnya ya. betul. Terus kita dikumpulkan dalam suatu tempat tertentu. Sekarang bisa jadi nggak lagi, via online. ya online dan Virtual interview. virtual interview itu ada beberapa perusahaan yang mereka menggunakan software untuk interview. Jadi Iya. mereka sudah kayak misalnya kalau punya card gitu yang kemudian pertanyaan pertama misalnya sih, kalau Anda ya mau jadi artis siapa yang Anda ingin jadi misalnya Nah, kayak gitu. jadi idola Anda berapa? Jadi kartunya hanya dikeluarkan 15 detik, kasih waktu untuk katakan sama 1 menit atau Iya. 1 menit setengah untuk kemudian Anda menjawab. Karena setelah itu akan berhenti Jadi dan keluar pertanyaannya akan pertanyaan. muncul di laptop kita Betul, atau di layar ha. kita, dan kita harus menjawab dengan waktu yang limited, terbatas sekali gitu kan. Setelah itu akan keluar pertanyaan Nah, baru berikutnya lagi, gitu seperti ya. itu. Nah, seperti itu. Ada yang seperti itu. Atau mereka kemudian ketika wawancara, mereka itu sudah punya software yang di selama wawancara itu menganalisa jawaban-jawaban kita, tekanan kata-kata kita, terus kemudian Ya, gestur gestur kita, kita. betul. Seperti itu. Jadi itu sudah benar-benar dipikirkan sehingga kemudian hasil wawancara bukan sekedar kata-kata yang kemudian kita mendapatkan evaluasi Iya. yang sifatnya kontennya Konten. saja, tetapi juga hal-hal lain yang misalnya itu tadi menambah keyakinan bahwa oh kalau misalnya ada 10 atau 5 orang katakan di ranking ini yang terbaik, maka mereka kan harus milih salah satu Betul. nih. Nah, di softwarenya itu kan pasti akan kelihatan daya analisa kita seperti apa. Betul. Karena ada pertanyaan-pertanyaan sebenarnya itu ada pertanyaan sifatnya umum. Betul, betul. Dan itu akan dilihat atau misalnya ada studi kasus yang dituliskan di sana dan Anda harus bisa menjawab dengan cepat. Dan jawabnya itu dia secara verbal ya, Bu Novi, Iya, tidak iya. lagi mengetik. Betul. Nah, itu akan langsung terrecord dan kelihatan gimana analisanya mereka. Betul. Kemudian ketika wawancara ketemu dengan HRD-nya secara virtual pun juga akan diamatin. Ketika Anda kecepatan atau ketanggapan Anda dalam menjawab pun juga akan diamatin. Betul. Kan? Karena wawancara bisa jadi bukan hanya satu orang ya, Iya. ada beberapa orang ya. Kalau misalnya kita bisa pakai beberapa media, misalnya satu kamera di sini atau laptop di sini, Iya. di sana laptop yang lain. Ketika kita bicara dengan yang di sini, kita bisa melihat ekspresinya seperti apa, jawabannya seperti apa, seperti itu.
Jadi benar-benar kita ini harus prepare. Nah, juga ketika pun Anda melakukan virtual interview, pakaian juga tetap harus perhatikan. Betul, pakaiannya harus proper lah, seperti yang tadi sudah kita bahas. Lalu yang tidak kalah penting, tolong pilih background yang Ya, jangan sampai ketika Anda waktunya mau di interview, Anda belum siap, Anda melakukan background bisa interview di dapur atau di meja makan. Iya, atau di kamar yang kamar aut-autan berantakan. gitu ya. Jadi masih cari tempat, sediakan satu sudut Ya. tertentu di mana kemudian di sudut itu kesan profesionalnya itu tetap dapat lah. Dan Anda nyaman juga di situ Betul. untuk diwawancarai. Pastikan juga keributan-keributan itu bisa dikendalikan ya supaya kemudian tidak timbul Tidak mengganggu, tidak distract. mengganggu, betul seperti Misalnya itu. enaknya di interview, tiba-tiba pintu jedar. Gitu, atau apalah. Terus interview pintu jedar ada nol ya. Bukan hanya pintu ya, misalnya ada rame suara-suara Kecil, anak ya, kecil rame, lah, dan sebagainya. datang rame gitu. Itu yang harus dikondisikan. Betul, gitu kan. seperti itu. Jadi sekarang interview ada dua jenis ya, offline maupun via online virtual tadi itu. Betul. Dan tetap walaupun virtual, persiapan juga harus tetap matang. Karena apa? Ada pertanyaan-pertanyaan yang itu sangat waktunya terbatas sekali dan harus Anda bisa jawab dengan cepat. Betul, dan harus on time. Jadi kalau misalnya dikatakan interview mulai jam 9, mereka pasti akan sudah atur di setting di tempat mereka itu jam sekian gitu. Jadi Anda harus sudah standby. Jangan sampai mereka sudah manggil, sudah masuk di room meetingnya, Anda belum muncul dan masih memastikan ini koneksi internet. Betul. Jangan sampai down. Ini utama ini nasib Anda di sana. Iya. Jadi pastikan juga koneksi internetnya jangan sampai terganggu. Itu sih jadi untuk interview. Tapi ada satu lagi yang menarik Bu Novi, ketika interview untuk jabatan-jabatan yang sudah sangat tinggi. Betul. Di top level. Biasanya interviewnya kan tidak dilakukan di kantor. Iya. Ya kan? Bisa jadi mereka lagi dinner, ya kan? Sama lagi Iya, dinner. iya, iya. Kemudian dia atau misalnya sarapan di suatu hotel. Iya, iya. Nah, diwawancara langsung kadang oleh CEO-nya atau Iya. oleh direktur utamanya. Bisa dinner, bisa kita lagi breakfast seperti itu. Karena saya pernah mengalami itu ketika saya di hire, saya diajak untuk breakfast atau dinner di salah satu hotel, ya kan? Ya, Untuk- jadi ketika- manner kita juga harus. Jadi Anda itu jangan salah, bukan Anda diamatin oleh yang interview Anda loh. Di beberapa sudut itu ada tim loh mereka sebarkan, benar Iya, nggak? iya, iya. Yang itu akan mengamatin gestur Anda dari belakang dan dari samping. Betul. Nah, Iya. itu yang sangat-sangat bahaya. Jangan sampai ketika di interview ada garuk-garuk pantat, ya memang yang interview nggak kelihatan, tapi yang mengamatin di belakang samping kita tuh kelihatan, dan itu kan jadi report gitu kan. Kemudian kaki Anda misalnya garuk-garuk karena cari jawaban atau lagi grogging, itu juga diamatin gitu. Dan itu yang harus diperhatikan untuk jabatan top level. Oke. Jadi siapkan diri Anda sebaik mungkin sehingga kemudian ketika Anda melakukan interview Anda lebih siap. Ya, mulai dari pakaian, kemudian gestur Anda, kemudian tatapan yang optimis dan penuh semangat, itu semua harus tetap dijalankan. Dan karena interview itu seringkali bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya eksak, ya kan? Ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya analisa, dan gestur Anda akan diamatin oleh si menginterview Anda. Dan yang pasti adalah harus on time. Jangan sampai ketika Anda nggak on time, Anda langsung dicoret. Baik, jadi siapkan diri Anda dengan baik dan kalau ada kesulitan bisa subscribe ke tempat kita sehingga kemudian Anda akan dapatkan tips yang lebih banyak lagi tentang wawancara atau teknik-teknik ketika melakukan proses rekrutmen. Atau komen aja deh, ya kan? Oh, di oke. bawah sini, ya kan? Sehingga ketika ada komen atau pertanyaan, mungkin bisa bantu di episode berikutnya. Betul. Ya, itu untuk episode kali ini terkait dengan teknik interview atau wawancara. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan tema yang lain. Oke. See you.